Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan COVID-5, domain DSS, dan MEA pada PT Prima Box Adi Perkasa. Sebelumnya, perkenalkan saya Yolanda Eka Putri Setiawan, absen 28, dan rekan saya. Saya Audia Juan Veronica, presensi 6. Saya Muhammad Fikri Setiawan, absen 16. Baik, selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi, seperti yang kita tahu, semakin pesat dan memiliki peran penting di semua aspek kegiatan bisnis saat ini. Salah satunya adalah pada sektor manufaktur. Salah satu sektor manufaktur yang menerapkan teknologi informasi yaitu PT Prima Box Adi Perkasa, yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi corrugated carton box sejak 1995. PT Prima Box memiliki sistem ERP yang terintegrasi dengan mesin-mesin produksi perusahaan. Sistem tersebut berfungsi untuk mengelola dan melakukan integrasi terhadap aktivitas operasional dalam perusahaan yang mencakup manajemen keuangan, produksi, pengadaan, perencanaan produksi, hingga sumber daya manusia. Namun di sini kami menemukan beberapa kendala dan masalah dalam pengelolaan teknologi informasi, yaitu belum ada SOP yang mengatur tentang tata cara penanganan terhadap kerusakan software dan hardware, serta serangan keamanan pada bagian pengelolaan TI di perusahaan. PT Prima Box Adi Perkasa ini juga belum pernah melakukan pengukuran terkait kinerja TI di perusahaannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi kinerja tata kelola TI di PT Prima Box Adi Perkasa untuk mengetahui seberapa besar kinerja TI dengan menerapkan kerangka kerja atau framework COVID-5 dan melakukan pengujian pada bagian TI di perusahaan karena pada bagian tersebut itu terdapat beberapa permasalahan. Pada COVID-5 ini kami berfokus menggunakan domain DSS dan juga MEA. Kemudian dari latar belakang tersebut didapatkan 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana mengevaluasi tata kelola berdasarkan framework COVID-5, domain DSS, dan MEA. Kemudian bagaimana menganalisis kesenjangan atau gap analisis dan menghitung nilai capability level pada PT Prima Box Adi Perkasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang diberikan berdasarkan uraian hasil analisis untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi sesuai hasil evaluasi. Kemudian dari rumusan masalah tersebut didapatkan 3 tujuan, yaitu mengimplementasikan framework COVID-5, domain DSS, dan MEA pada evaluasi tata kelola TI di PT Prima Box Adi Perkasa. Kedua, melakukan analisis kesenjangan dan perhitungan nilai capability level pada PT Prima Box Adi Perkasa. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi berdasarkan uraian hasil analisis untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi sesuai hasil evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo. Bab 2, yaitu berisi tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian pustaka. Pada bagian ini akan dibahas literatur yang relevan dengan penelitian terutama terkait tata kelola TI, framework yang sesuai, dan teori adopsi inovasi. Latar belakang informasi tentang tata kelola TI, peran serta pentingnya evaluasi tata kelola TI pada PT Prima Box Adi Perkasa juga akan diuraikan. Penelitian yang Evolution Adapting the COVID Framework for Public Sector Organization memberikan wawasan mengenai adaptasi dan adopsi framework COVID untuk organisasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk metode evaluasi yang komprehensif. Dalam konteks
framework COVID-5. Dengan melakukan analisis terhadap penelitian tersebut, peneliti akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan konsep budaya tata kelola TI dan kerangka kerja COVID-5 yang lebih komprehensif, terutama pada domain DSS 02 dan MEA 01, dengan memperhatikan konteks PT Primabox Adi Perkasa. Lalu selanjutnya pada bab 3 ada landasan teori. Yang pertama, profil PT Primabox Adi Perkasa. PT Primabox Adi Perkasa merupakan perusahaan PMDN yang bergerak di bidang manufaktur sebagai industri pengolahan kertas yang produksi corrugate carton box. PT Primabox sendiri berlokasi di Pasuruan. Produk utama yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu 3 jenis karton. Yang pertama ada single wall yang terdiri dari jenis CF, BF, dan EF float. Lalu yang kedua ada karton double wall yang terdiri dari BCF dan BEF float. Yang ketiga adalah karton single phase. Lalu yang kedua, visi misi PT Primabox Adi Perkasa. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan kemasan karton yang terbaik di Indonesia. Lalu misi perusahaan antara lain yang pertama, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari, semua lini perusahaan harus selalu berorientasi pada pencapaian kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, PT Primabox mempercayai bahwa kepuasan pelanggan dapat direalisasi melalui kinerja operasional perusahaan yang efektif, efisien, dan produktif. Lalu yang ketiga, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dapat dioptimalkan bila dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. PT Primabox selalu mengacu pada perencanaan yang strategis, mengikuti sistem kerja yang terpadu, berkomitmen untuk penyempurnaan terus-menerus, menghayati budaya kerja yang proaktif dan komunikatif, serta mengandalkan SDM yang handal. Lalu struktur organisasi PT Primabox Adi Perkasa dapat dilihat seperti pada bagan. Lalu yang selanjutnya, tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance bertujuan sebagai tata kelola merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan. Tata kelola teknologi informasi bertujuan adalah bagian dari tata kelola perusahaan, organisasi, sekolah, dan pemerintah pada sistem dan teknologi informasi serta manajemen kerja dan resiko. Tata kelola TI bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola TI agar dapat memastikan bahwa kinerja TI dapat memenuhi visi dan misi perusahaan. COBIT merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. COBIT adalah sebuah kerangka kerja atau framework tata kelola teknologi informasi yang mendefinisikan jalur dan metode perusahaan atau organisasi. Lalu COVID-5. Dalam penelitian, kami menggunakan COVID-5 sebagai tolak ukur melakukan penelitian dari keberhasilan perusahaan. COVID-5 merupakan pengembangan dari COVID sebelumnya yang membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola dan memanajemen sistem informasi dan sumber daya TI untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut ISACA, COVID-5 adalah sebuah kerangka yang komprehensif dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka di dalam tata kelola manajemen TI di perusahaan. Terdapat
terdapat prinsip kerangka kerja COVID-5 menurut ISACA, yaitu ada 5. Yang pertama, meeting stakeholder needs, lalu covering the enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, dan yang terakhir, separating governance from management. COVID-5 dapat mengevaluasi tata kelola teknologi informasi di suatu perusahaan. Domain-domain yang ada pada COVID-5 yaitu EDM, APO, EDM yang merupakan evaluate, direct, and monitor, proses pengelolaan yang berhubungan dengan pengelolaan sasaran stakeholder, lalu MEA, monitor, evaluate, and assess. Domain ini terdiri dari pengawasan, evaluasi, dan penilaian manajemen tentang pengandaian proses-proses oleh lembaga monitoring yang bersifat independen, di mana dapat berasal dari dalam dan luar organisasi. BAI, build, acquire, and implement. Domain ini meliputi membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan sistem yang mendukung proses bisnis. APO, align, plan, and organize. Domain ini meliputi penyelarasan, planning, atau perencanaan, dan pengaturan agar TI dapat berkontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan bisnis dari organisasi. Lalu ada DSS, Delivery, Service, and Support. Domain ini meliputi mengirimkan servis atau layanan dan dukungan atau memberi pelayanan yang aktual bagi bisnis. Lalu penjelasan mengenai domain DSS. Penelitian ini memanfaatkan kerangka kerja COVID-5 dengan fokus subdomain DSS 02 dan MEA 01. DSS 02 fokus pada manajemen insiden dan layanan, termasuk penanganan masalah hardware dan software yang mungkin dialami oleh teknisi IT, dan MEA 01 berfokus pada pengukuran kinerja TI perusahaan dapat terhadap tujuan bisnis. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang ditemukan pada tata kelola teknologi informasi di PT Primabox Adi Perkasa. Lalu selanjutnya capability level. Capability model menghadap capability model yang dimiliki sebuah organisasi antara lain ada level 0, level 1 sampai performance process, level 2 atau manage process, level 3 stabilize process. Lalu level 4 predictable process, level 5 optimizing process. Terdapat skala penelitian pada tiap level ISO atau IEC 15504 untuk menetapkan peringkat ke tingkat berapa setiap tujuan tercapai. Skala ini terdiri dari peringkat yang pertama N atau not achieved, B partially achieved, L largely achieved, dan F fully achieved. Lalu selanjutnya proses atribut. Pada PAM, COVID, capability level ditentukan berdasarkan 9 atribut proses, seperti yang ada pada gambar. Lalu, proses self-assessment. Self-assessment proses merupakan pendekatan yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap proses-proses yang dilakukan oleh IT management pada organisasi dalam menilai capability level. Tahapan dalam melakukan self-assessment yaitu yang pertama, tahap 1 untuk menentukan proses penilaian. Lalu yang kedua, menentukan apakah proses yang dipilih telah mencapai capability level 1. Lalu yang ketiga, tahap 3, menentukan apakah proses capability level 2 sampai capability level 5 sedang dicapai. Lalu yang tahap keempat,
yaitu merekam dan membuat kesimpulan capability level pada seluruh proses yang telah dinilai, dan tahap kelima menyusun rencana perbaikan dan pengembangan proses berdasarkan self-assessment. Lalu selanjutnya ada gap analysis. Gap analysis digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan untuk keadaan masa depan yang diinginkan. Lalu ada RACI chart, responsible, accountable, consulted, dan informed. Digunakan dalam proses pemetaan pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dengan tepat dalam sebuah organisasi. RACI chart COVID-5 ini, yang pertama ada responsible, menjelaskan tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, lalu accountable, menjelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan tugas, lalu consulted, menjelaskan tentang siapa yang memberikan masukan, dan informed, menjelaskan tentang siapa yang menerima informasi. Selanjutnya adalah Lalu selanjutnya ada bab 4, yaitu yang berisi waktu dan tempat penelitian. Penelitian evaluasi berikut merupakan bagian dari RACI chart. Lalu ada bab 4, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5, yaitu domain DSS dan MEA, yang dilakukan pada PT Primabox Adi Perkasa, yang dilaksanakan lokasinya itu yaitu Zoom, waktunya 27 November 2023, dan untuk tempatnya di tempat masing-masing. Dalam metode penelitian ini ada diagram alurnya, yaitu studi literatur atau gambaran umum perusahaan, evaluasi, tata kelola TI, dan COVID yang akan dipakai. Lalu mendefinisikan masalah, yaitu melalui wawancara, domain proses, dan RACI chart. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data berupa kuesioner yang disebar ke karyawan PT Primabox, dan wawancara yang dilakukan, observasi, studi kepustakaan. Lalu selanjutnya adalah analisis data berupa analisis capability level dan analisis gap, lalu menyusun rekomendasi, kesimpulan dan saran, lalu berakhir dan selesai. Pada penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada pada tata kelola teknologi informasi yang ada di PT Primabox. Setelah masalah ditemukan, langkah selanjutnya ada penentuan domain yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data pada penelitian evaluasi tata kelola teknologi informasi di PT Primabox dilakukan dengan studi literatur, 2 wawancara, dan 3 kuesioner. Untuk kuesionernya yaitu kita menggunakan domain COVID-5 MEA 01. Dengan kuesioner ini kami bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan keamanan informasi di kalangan karyawan dan pemangku kepentingan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, survei online, observasi langsung dengan jaminan privasi kerahasiaan respon, dan tujuan akhirnya adalah menggunakan hasil kuesioner ini untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi perusahaan. Dan berikut merupakan isi dari kuesioner yang ada di MEA 01, yaitu yang pertama adalah subdomainnya monitoring approach, yaitu sejauh mana tingkat kesadaran perusahaan saat ini terhadap pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI. Lalu definition and collection of mentoring data, yaitu sejauh mana tingkat penerapan, pemantauan, dan pengevaluasian kinerja TI, dan beberapa soal lainnya. Yang di sini ada jawaban yaitu 0 sampai 5 yang berisi level yang berisi capability level yang akan berjalannya, lalu 0 apabila organisasi pada tahap ini tidak melaksanakan proses TI yang seharusnya ada tapi belum berhasil dicapai.
untuk yang level 1 yaitu organisasi tahap ini telah berhasil melakukan proses TI dan tujuan TI. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu proses 2 adalah manage proses. Organisasi tahap ini dapat melaksanakan proses TI dan menyampaikan tujuan yang dilaksanakan. Untuk level 3, organisasi pada tahap ini memiliki proses-proses IT yang sudah distandarkan dalam lingkup organisasi secara keseluruhan. Dan level 4, organisasi tahap ini telah menjalankan proses TI dalam batasan-batasan yang sudah pasti, misalnya batasan waktu. Batasan ini dihasilkan untuk pengukuran yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan proses TI. Dan yang terakhir adalah level 5, optimizing proses. Dan pada tahap ini, organisasi telah melakukan inovasi-inovasi yang melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuannya. Lalu untuk kuesioner yang kedua yaitu kami menggunakan kuesioner dari DSS 02. Dengan kuesioner ini kami ingin mengevaluasi pemahaman implementasi proses manajemen layanan dan insiden pada PT Primabox Adi Perkasa. Beberapa pertanyaan termasuk sejauh mana skema klasifikasi membantu manajemen, efektivitas proses pengolahan permintaan dan insiden, serta efisiensi dalam verifikasi dan pemenuhan layanan. Dan ada beberapa subdomain yang telah dimasukkan, yaitu yang pertama adalah Incident and Service Request Classification Scheme, yaitu berisi bagaimana PT Primabox Adi Perkasa mendefinisikan skema klasifikasi insiden dan permintaan layanan dalam operasi mereka, dan beberapa soal lainnya. Lalu dalam teknik pengelolaan datanya, pengelolaan data dilakukan untuk meningkatkan kematangan tata kelola teknologi informasi di PT Primabox Adi Perkasa. Proses pengolahan dimulai setelah melakukan wawancara untuk mengumpulkan dan data responden. Langkah-langkah yang terlibat dalam pengelolaan dan data melibatkan perhitungan rekapitulasi jawaban dari responden, normalisasi responden, penilaian data domain capability level, penghitungan nilai capability level saat ini, dan perhitungan maturity level untuk melakukan perhitungan ini. Rumus-rumus yang digunakan mengikuti panduan yang disajikan oleh NISA @ND. Yaitu yang pertama adalah menghitung rekapitulasi jawaban responden dan normalisasi jawaban responden, yaitu menggunakan rumus rata-rata konversi R kali K sama dengan NK dibagi sigma P kali I, yaitu keterangannya RK adalah rata-rata konversi dari jawaban responden yang bernilai 1 untuk jawabannya dan 0 untuk tidak. NK nilai konversi pada setiap pertanyaan yang terdiri dari 1 jawaban ya dan 0 untuk tidak. Dan untuk sigma PI, jumlah pertanyaan untuk responden, jumlah pertanyaan yang ada dimaksud adalah pertanyaan per level 0 sampai 5. Untuk selanjutnya adalah rumus normalisasi, yaitu N sama dengan sigma R kali K kali I dibagi sigma R KA. Keterangannya N adalah normalisasi, sigma RKI adalah jumlah data konversi pada setiap level 0 sampai 5. RKA adalah jumlah rata-rata konversi keseluruhan. Dan untuk selanjutnya adalah rumus nilai normalisasi level, yaitu NL sama dengan N kali L. Keterangan NL sama dengan normalisasi level. N normalisasi level dari hasil rata-rata konversi jawaban responden, L level dari setiap proses domain yang terdiri dari level 0 sampai 5. Dan untuk menghitung nilai dari domain data capability level, yaitu memiliki rumus CLI sama dengan NL0, NN0 sama dengan ditambah NL2, ditambah NL3, dan ditambah NL4, yang terakhir ditambah NL5. Yang memiliki keterangan, yaitu NL0 itu level 0, NL1 level 1, NL2 level 2, NL3 level 3, NL4 level 4, NL5 level 5. Dan untuk mengukur capability level, yaitu menggunakan rumus CLA sama dengan sigma CLI dibagi sigma R, yaitu memiliki keterangan nilai capability level setiap proses domain, CLI jumlah nilai capability level yang pada setiap responden dalam setiap proses domain, yaitu sigma R adalah jumlah responden pada setiap proses domain. Dan yang terakhir adalah menghitung capability level saat ini, yaitu CCA sama dengan sigma CLA dibagi sigma PO. CCA adalah nilai capability level saat ini,
CLA adalah jumlah keseluruhan nilai capability level pada setiap proses domain, dan sigma PO adalah jumlah proses pada domain. Setelah melakukan analisis capability level, dilakukan evaluasi kesenjangan dengan membandingkan tingkat kapabilitas saat ini dengan yang diharapkan oleh Prima Box Adi Perkasa. Tujuannya adalah memberikan pertimbangan untuk rekomendasi tanpa melebihi kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan manfaat dengan menganalisis dan mengidentifikasi adanya kesenjangan atau gap yang ada. Selanjutnya, langkah-langkah akan ditetapkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut sesuai dengan panduan yang dijelaskan oleh Adi Wiharja et al. 2023. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai evaluasi tata kelola TI menggunakan COVID-5, domain DSS, dan MEA di PT Prima Box Adi Perkasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.